Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yiping Deka Rizalmi dari kelas 12 IPA 3 akan menjelaskan mata pelajaran kimia dengan guru pembimbing Bapak Marolop Nainggolan SSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang alkohol. Untuk definisi dan rumus alkohol adalah senyawa turunan alkana yang mempunyai gugus hidroksi atau min-OH. Senyawa alkohol atau alkanol dapat dikatakan senyawa alkana yang satu atom hanya diganti dengan gugus min-OH atau hidroksil. Rumus umum senyawa alkohol adalah ROH, di mana R adalah gugus alkil. Jadi rumus kimia umum alkohol yaitu CnH2n plus 1OH. Jenis utama alkohol dibedakan menjadi 3. Yang pertama, alkohol primer, yaitu alkohol dengan gugus min-OH terikat pada atom C primer, atau atom C yang hanya terikat langsung dengan satu atom C lainnya. Yang kedua, alkohol sekunder, yaitu alkohol dengan gugus min-OH terikat pada atom C sekunder, yaitu atom C yang terikat langsung dengan dua atom C lainnya. Yang ketiga, alkohol tersier, yaitu alkohol dengan gugus min-OH terikat pada atom C tersier atau atom C yang terikat langsung dengan tiga atom lainnya. Contohnya, yang pertama, metana memiliki rumus molekul CH4. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi atau min-OH, maka akan terbentuk senyawa CH3OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai metanol atau metil alkohol. Sifat antara metana dan metanol sangatlah berbeda, di mana metana merupakan gas, sedangkan metanol merupakan zat cair. Yang kedua, etana memiliki rumus molekul C2H6. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi atau min-OH, maka akan terbentuk senyawa C2H5OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai etanol atau etil alkohol. Masyarakat awam biasa menyebut etanol sebagai alkohol. Sebenarnya kata alkohol mengindikasikan adanya gugus hidroksil atau min-OH pada suatu alkana, sehingga tidak terbatas pada etanol atau metanol saja. Jenis-jenis alkohol. Yang pertama yaitu senyawa monoalkohol adalah senyawa yang hanya memiliki satu gugus hidroksi atau min-OH. Yang kedua, senyawa polialkohol merupakan senyawa yang memiliki lebih dari satu gugus hidroksi atau min-OH. Tata nama alkohol. Adapun tata nama alkohol adalah sebagai berikut. 1. Alkohol dengan satu gugus min-OH memiliki nama lazim alkanol dan disesuaikan dengan jumlah rantai induk karbon pada ikatannya. Contohnya yaitu metanol, etanol, propanol, heptanol, penamaan angka dalam Romawi kuno dan seterusnya. Yang kedua, jika posisi min-OH berada pada atom C yang berbeda, maka posisi min-OH harus dimasukkan dalam penamaan sesuai nomor cabang min-OH tersebut. Contoh, 1 strip propanol, 2 strip propanol, 2 strip butanol, dan seterusnya. Yang ketiga, nama lazim adalah nama dagang yang biasa kita kenal, contohnya metil alkohol, etil alkohol, propil alkohol, dan seterusnya. Tata nama IUPAC. Tata nama ini dikembangkan dan dimutakhirkan di bawah pengawasan International Union of Pure and Applied Chemistry. 1. Rantai karbon panjang yang memikat satu gugus OH ialah rantai utamanya. Jika lebih satu gugus min-OH, maka cari rantai terpanjang yang paling banyak mengandung gugus min-OH-nya. Beri nama apakah itu termasuk alkohol, alkanadiol, triol, dan sebagainya, dengan akhiran A diganti dengan ol, yaitu metanol, etanol, propanol, heptanol, heksanol, dan seterusnya. Yang kedua, tentukan rantai cabang atau akil. Yang ketiga, beri nomor pada gugus min-OH agar gugus min-OH mendapatkan nomor kecil. Yang keempat, jika cabang ada yang sama, maka diberi awal di, tri, tetra, penta. Jika cabang berbeda, memakai aturan alfabet. Yang selanjutnya, tata nama trivial. Tata nama trivial yaitu nama umum atau nama yang dikenal suatu zat sebelum dilakukan standarisasi oleh IUPAC atau nama yang diberikan untuk memudahkan penyebutannya. Rumus alkohol dapat ditulis sebagai ROH atau CnH2n plus 1OH, di mana R adalah gugus alkil CnH2n plus 1.
Pada cara ini, alkohol disebut alkyl alkohol sehingga dalam pemberian namanya selalu diawali dengan nama alkyl yang diikuti oleh kata alkohol. Sedangkan senyawa dengan lebih dari satu gugus min OH disebut glikol. Sifat-sifat alkohol. Yang pertama, alkohol bersifat lebih polar karena ada gugus min OH. Artinya, alkohol bisa tercampur dengan air. Kepolaran itu dipengaruhi oleh panjang pendeknya rantai karbon suatu monoalkohol. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin menurun kelarutan atau kepolarannya. Yang kedua, titik didih alkohol lebih tinggi daripada turunan alkana lain. Hal ini karena alkohol memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Titik didih tersebut bisa meningkatkan seiring peningkatannya jumlah atom C pada rantainya. Yang ketiga, alkohol dapat bereaksi dengan logam aktif, seperti Na dan K membentuk senyawa alkosikda logam. Reaksi tersebut disertai dengan pelepasan gas hidrogen. Reaksi-reaksi alkohol. 1. Alkohol bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K. Logam Na dan K akan menghasilkan gas hidrogen. Yang kedua, substitusi gugus min OH dengan halogen menggunakan reaksi PCl5 atau SOCl2. Sedangkan reaksi dengan I dan Br membutuhkan bantuan H2SO4 kat. Yang ketiga, bisa mengalami esterifikasi atau pembentukan ester melalui campuran alkohol dan asam karboksilat. Yang keempat, alkohol bisa bereaksi dengan halogen melalui reaksi substitusi radikal. Yang kelima, bisa mengalami eliminasi menghasilkan alkena pada suhu 180 derajat atau atas 13 derajat. Yang keenam, bisa mengalami reaksi oksidasi berupa pembakaran. Yang ketujuh, reaksi oksidasi menghasilkan aldehid dan keton. Manfaat. Yang pertama, metanol digunakan untuk membuat pupuk, obat, plastik, dan senyawa organik lainnya. Tidak hanya itu, metanol juga digunakan sebagai pelarut. Yang kedua, etanol dapat digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar alternatif bioetanol. Yang ketiga, etilen glikol merupakan salah satu jenis alkohol yang berfungsi sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Yang keempat, gliserol berfungsi sebagai bahan pelembab pada tembakau dan kembang gula. Berikut contoh soalnya, yaitu yang terdapat pada video. Baik, kita masuk ke contoh soal. Soal nomor 1 yaitu terdapat CH3, CH2, 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 CH2OH. Maka yang pertama kita cari atom C yang terpanjang. Karena lurus jadi otomatis yang terpanjangnya yaitu lurus. Selanjutnya kita cari nomor atom C nomor 1, yaitu atom C yang dekat dengan OH. Jadi otomatis dari sini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 6 disebut dengan heksana. A diganti dengan ol, jadi heksanol. Dan OH-nya terdapat di nomor 1, yaitu kita tulis 1 strip heksanol. Kita masuk ke nomor 2. Jadi kita cari atom C yang terpanjang. Jadi untuk tipe soal yang seperti ini, baik dari kiri maupun kanan, nomor atom C-nya itu sama, yaitu 2. Itu dari kiri 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena 3 disebut dengan propana. Nah, diganti dengan ol jadi dan OH-nya terdapat di nomor 2. Jadi kita tulis 2 strip propana. Nah, untuk nomor 3 yaitu kita cari nomor atomnya yang terpanjang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ambil yang lurus saja. Kita tulis nomor atomnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karena 5 disebut dengan pentana. A diganti dengan ol, yaitu pentanol. Karena OH-nya terdapat di nomor 2, kita tulis 2. Nah,
Ini disebut dengan metil. Dan ini terdapat pada nomor 3 dan 4. Jadi kita tulis 3,4 strip, karena ini 2 jadi metilnya ditambah kata di. Kita tulis di metil strip 2 strip dan tanggal. Sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.